Halo Sobat Trader, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dina Nurfitriani, salah satu personal analis trading di DDMax. Kali ini saya mau sharing-sharing tentang tips money management untuk trader, untuk trading yang baik. Di sini sudah ada PowerPoint-nya, kita sharing-sharing tentang money management. Tips money management untuk trading yang baik ya. Nah, money management itu sangat penting untuk menghindari kerugian karena seperti yang kita tahu dalam trading forex itu ada untung dan juga ada rugi. Trading forex itu bisnis ya, bisnis yang mana ada untung dan juga ada ruginya. Begitupun untuk menghindari kerugian ya kita harus mengetahui money management yang baik. Nah, dikarenakan pasar forex itu pergerakannya sangat volatil, sangat naik turun gitu kan, sangat cepat. Nah, maka dari itu money management itu penting banget untuk kita pelajari supaya trading kita itu lebih baik lagi. Nah, jika kita tidak menerapkan money management dalam trading kita dan pengelolaan resiko yang tepat juga, maka resiko kerugiannya itu akan tinggi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa trading forex itu adalah bisnis yang high risk high return ya. Namun kita bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi dengan mempelajari ilmunya dan disiplin dalam pengelolaan money management. Jadi kita harus mengetahui bahwa trading forex itu bukan skema cepat kaya, bukan mudah banget gitu kan untuk mendapatkan keuntungannya tanpa ada resiko. Enggak, memang mudah tapi dalam trading juga ada resikonya juga. Tapi gimana sih caranya supaya kita bisa terminimalisir resikonya yang akan terjadi? Ya dengan menerapkan money management dan pengelolaan resiko yang tepat kayak gitu. Nah, lalu ada beberapa tips money management yang baik. Yang pertama itu adalah bertradinglah dengan risk capital. Nah, risk capital atau uang dingin ya, itu dikhususkan ditujukan untuk transaksi trading aja. Jadi gunain uang dingin itu untuk trading, jangan uang yang dipakai untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau misalkan dana darurat atau misalkan kebutuhan yang lainnya kayak gitu. Itu lebih baik dihindari. Kenapa? Karena itu pasti nanti masuk juga ke psikologis trading ya, akan sangat sangat terganggu juga, apalagi kalau misalkan terjadi yang tidak terduga dan lain sebagainya. Nah, bakalan lebih riskan lagi gitu. Makanya lebih baik kita gunakan risk capital atau uang dingin aja yang digunakan khusus untuk trading forex kayak gitu. Lalu yang kedua adalah pelajari dan perdalam ilmu trading forex. Nah, bisnis trading forex itu ialah bisnis yang mana kita itu nggak berhenti untuk belajar. Jadi dengan mempelajari trading forex itu penting banget supaya trading kita lebih baik lagi. Maka dari itu kita harus selalu mempelajari cara menganalisa, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang belum paham ya analisa teknikal atau fundamental itu apa sih kayak gitu kan ya. Nah, kalau analisa teknikal itu berdasarkan kebiasaan market sebelumnya, berdasarkan history trading sebelumnya, history harga sebelumnya. Ibarat kata kayak misalkan di di perdagangan pada umumnya, di perdagangan konvensional lainnya, ketika kita menetapkan harga itu kan harus disesuaikan dengan harga yang sebelumnya juga atau misalkan harga yang sedang terjadi kayak gitu kan ya. Nah, sama di dalam trading forex pun seperti itu. Jadi ketika harganya misalkan akan naik atau akan turun, itu kita bisa lihat dari history trading sebelumnya, karena harga itu akan ke situ dulu gitu loh. Misalkan harga tertingginya harga emas di harga 1 juta ya, berarti ketika harga emas itu akan naik ya berarti dia akan ke harga 1 juta dulu, baru nanti kalau misalkan dia melebihi lagi, bisa misalkan naik lagi tinggi gitu kan harganya, ya bisa dia naik gitu kan ya, bisa lebih dari 1 juta kayak gitu. Ataupun sebaliknya ketika harganya turun, history tradingnya sebelumnya terendahnya itu misalkan di 800.000 ya berarti dia akan ke harga situ dulu kayak gitu. Jadi
itu adalah analisa teknikal ya, berdasarkan histori trading sebelumnya atau kebiasaan market sebelumnya kayak gitu. Lalu ada analisa fundamental. Nah, analisa fundamental itu adalah analisa yang berdasarkan berita ekonomi atau data-data ekonomi di negara-negara luar ya. Contohnya kayak Amerika, Jepang, terus juga ada England kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berpengaruh dalam pergerakan mata uang asing, pergerakan trading forex juga. Kita bisa manfaatkan momennya tersebut untuk mendapatkan keuntungan di dalam trading forex kayak gitu. Jadi dalam trading forex bukan hanya sekedar hitung-hitungan saja, tapi kita juga bisa tahu perkembangan dunia itu perekonomiannya seperti apa sih kayak gitu. Contohnya kayak sekarang di Amerika misalkan akan terjadi resesi. Nah, itu contoh ya, itu juga akan berpengaruh pada pergerakan pasar kayak gitu. Nah, dengan kita konsisten belajar, kita itu akan terus-menerus melakukan evaluasi dan melihat kondisi apa yang mengakibatkan kita mengalami kegagalan dalam trading, agar kedepannya kita itu bisa menghindari kerugian akibat kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi kalau misalkan kita selalu belajar trading forex dengan baik gitu kan ya, kita akan tahu dan kita akan mengevaluasi kenapa sih kita bisa salah, kenapa sih kita bisa rugi, kenapa sih kita bisa profit, kapan kita buy, kapan kita sell dan lain sebagainya. Itu kita bisa evaluasi dengan caranya ya kita selalu belajar gitu. Jadi ketika nanti ke depannya ketika hal yang sama itu tidak terulang kembali kayak gitu. Nah, di saat trading berikutnya kita juga udah paham dan bisa menentukan strategi dan plan apa saat mengalami trading di keadaan yang buruk. Jadi kita udah tahu planningnya mau ngapain ketika terjadi salah analisa ataupun lain sebagainya kayak gitu. Lalu yang ketiga itu adalah disiplin dengan stop loss dan take profit. Nah, stop loss dan take profit itu adalah salah satu fitur di MT5-nya, di MT5-nya sebagai alat bantu kita untuk mengurangi kerugian kayak gitu. Karena seperti stop loss atau batas kerugian itu bisa membatasi kerugian kita ketika harganya itu tidak sesuai dengan analisa kita sebelumnya. Stop loss juga dilakukan secara otomatis melalui sistem dan telah ditentukan sejak awal. Jadi dalam trading forex kita itu bisa menentukan seberapa besar kita rugi, seberapa besar kita untung kayak gitu kan, dengan menggunakan stop loss dan juga take profit kayak gitu. Kalau take profit itu batas keuntungan ya. Kenapa harus dibatasi kalau misalkan keuntungan ya? Karena dalam trading forex harganya itu naik turun gitu. Kalau misalkan kita nggak batasi ya nantinya rugi kayak gitu kan ya, bisa rugi besar. Makanya kita harus batasi dengan stop loss dan juga take profit. Nah, perlu diingat bahwa dalam trading forex itu risk management dan money management serta keamanan portofolio itu adalah hal yang paling utama dibandingkan dengan besarnya profit yang diterima. Jadi, kalau misalkan kita selalu terus-menerus mengevaluasi trading plan kita, terus juga strategi plan kita, strategi trading kita, itu kita bisa lebih bisa profitnya juga lebih maksimal kayak gitu kan ya, bisa lebih maksimal dan juga lebih aman tradingnya kayak gitu. Jadi lebih baik kita selalu menjaga manajemen dan risk management, dan profit itu akan mengikuti dengan sendirinya kayak gitu. Nah, selain itu perhatikan juga dalam pemilihan broker untuk trading forex. Nah, pastikan untuk memilih tempat trading yang aman dan terpercaya seperti di DMAX. Nah, kalau di DMAX itu sudah tidak diragukan lagi ya untuk legalitasnya dan juga regulasinya, dan sudah sangat aman ya, terregulasi Bapepti dan juga salah satu anggota dari JFX juga, salah satu anggota dari KBI juga dan lain sebagainya. Kita sudah legal
sudah ada ya di Bapepti, di websitenya Bapepti itu ada dalam salah satu broker yang legal di Indonesia gitu. Jadi pastikan itu untuk kita memilih broker trading yang tepat, karena kalau misalkan kita salah gitu kan ya, salah masuk ke broker yang tidak tepat, itu bakalan sulit gitu kan ya, banyak banget di luar sana yang rugi karena salah masuk di broker yang tepat gitu. Nah, kalau di DMAX sendiri itu kita selain broker atau lembaga yang menjembatani seorang trader dengan market, kita juga sebagai pusat edukasi dan bimbingan trading forex gitu. Jadi untuk edukasinya juga ada, kita belajar bareng-bareng, kita profit bareng-bareng gitu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada salah satu quotes ini yang menarik. A trader looks for consistency, the gambler looks for a quick profit. Jadi kalau misalkan kita seorang trader itu cari konsistennya, bukan cari cepat untuk profitnya.